Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan bagi kita seberataan, sehingga di perjumpaan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan kita duduk di majelis ilmu ini bujur-bujur membawa dampak yang baik gasan kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Pertemuan terakhir kita sudah membaca hal yang ke-14 yang bisa menjadi sabab rezeki lancar, yaitu ad-diyafatu wal karam, menjamu tamu dan bersifat pemurah atau dermawan. Selanjutnya wa min huna wa hunaka, sebab-sebab lancarnya rezeki dari beberapa aspek yang lain. Nah, kayak itu diterjemahkan. Dari sini dan dari sana. Itu kalau secara harfiahnya. Kalau diterjemahkan, sebab-sebab rezeki lancar dari aspek-aspek yang lain. Yang pertama, al-iqdamu fi a'malit tijarati ma'at tawakkuli 'ala Allah min asbabir rizki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul jabanu mahrumun wa tajirul jasuru marzuqun. Yang pertama, aspek lain penyebab rezeki lancar, al-iqdam fi a'malit tijarah, berani mengambil resiko di dalam berdagang, dibarengi ma'at tawakkuli 'ala Allah, dibarengi dengan tawakal berserah kepada Allah. Min asbabi rizki, hal tersebut sebahagian dari sebab-sebab lancarnya rezeki. Berani mengambil resiko di dalam berdagang sambil dibarengi tawakal berserah kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada haditsnya Rasulullah bersabda, at-tajirul jabanu mahrumun, pedagang yang pengecut, pedagang yang kada wani mengambil resiko, pedagang yang panakutanan, mahrumun, akan terhalangi dari rezeki. Watajirul jasuru marzuqun,
Dan pedagang yang berani mengambil resiko, marzukun, akan dilimpahkan rezeki. Watajirul jasur marzukun, dan pedagang jasur, pawanian, mengambil resiko, marzukun, akan diberi rezeki. Kayak apa maksudnya ini? Pernah sudah dijelaskan. Pedagang yang wani mengambil tindakan mengembangkan usaha, pedagang yang berani mengambil resiko dalam mengembangkan usaha, yang semacam itulah yang akan dilimpahkan rezeki oleh Allah. Sebaliknya pedagang yang pengecut, penakutanan mengembangkan usaha, justru jar Nabi mahrum, yang kayak itu kada dapat rezeki. Kayak apa maksud mengambil resiko? Ibarat pian sudah ada usaha dagangan. Ulun beri contoh usaha pian, contohnya berdagang minuman atau makanan. Makanan-makanan semacam sanggar kah, moleng, atau minuman-minuman entah es ini, es itu, boba dan yang lain lah. Pian bisi usaha satu aja cabangnya, dan lumayan menghasilkan, banyak orang bertukar sudah. Tak kumpul modal, tak kumpul duit sekian puluh juta dari perdagangan itu. Ada orang memberi masukan, jaka pian buka cabang di lain, jaka pian buka juga cabang entah di titik A, titik B, di kota yang sama masih. Modalnya ada, kau aja pian membuka cabang, karena melihat progresnya di usaha yang pertama ini lumayan menghasilkan. Dalam kondisi semacam ini berlaku hadis tadi, at-tajirul jaban mahrum. Orang nang kadawani mengambil resiko. Aduh, aku nih kalau pina rugi bangkrut membuka cabangnya. Busiah kada payu. Paham lah busiah kan? Kalau pina kada payu, bahasa Banjar orang. Kalau pina kena rugi. Habis di modal tabulangkir, baik sebuting nih jadi tuguli. Ya, nah ini ngarannya tajirul jaban. Kedua ini mengambil resiko. Padahal kalau dikira-kirakan, dipresentasikan, kemungkinan untung membuka cabang tuh ada. Ada kemungkinan untung, walau ada kemungkinan rugi bangkrut. Ada kemungkinan untung. Tapi nya takutan berdahulu. Busiah. Kalau pina orang kada payu, kalau pina timbai orang paku, timbai orang botol isinya tanah kuburan. Kalau pina ini, kalau pina orang kada mau beparak. Kalau pina kada amanah kena nang aku gaji sebagai yang memegang di cabang. Kalau pina 20 tahun gitu ara. At-tajirul jaban mahrum. Pedagang nang kadawani mengambil resiko, jaban pengecut mahrum, justru itu menghalangi rezekinya. Watajirul jasur, sedangkan pedagang nang berani mengambil resiko, dipikirnya matang-matang, disimulasikannya di kepala, kemungkinan orang menukari produk yang ini. Orang lebih ketuju, kira-kira kalau aku buka cabang paparak stadion, orang lebih condong membeli SS karena orang uyuh habis olahraga. Aku andak di titik sini karena itu pas simpangan. Sudah ada di kepala gambaran, tapi masih ada kemungkinan rugi. Banyak pang saingan di situ. Ada pang yang kurang lebih berjual es nang mahirip-hirip rasanya.
ada ini, ada itu. Belum kalau cuaca ini, ada kemungkinan rugi. Tapi ini ambil resiko itu. Tawakal kepada Allah. Niat mencari rezeki halal, niat untuk dapat rezeki nang halalan thayyiban, menafkahi bini, anak dan sebagainya. Atau seorang bujang tadi berdagang, niat gesan manabung, gesan menjujur anak si fulan. Niat baik nih, gawi. Urusan resiko rugi kena dulu. Tawakal pada Allah. Yang semacam ini jar Nabi, atajirul jasur marzuk, akan diberi rezeki. Dan ini bukan hanya berdagang berlaku. Berlaku juga kadang di dunia percintaan. Kayak apa maksudnya dunia percintaan? Pian seorang laki-laki jatuh hati dengan wanita solehah nang baik-baik saja. Tapi pian ini minder, takutan melamar kekuitannya. Kalau pina ditakuni berapa gaji, kalau pina ditakuni naik apa ke sini, warak naik Honda Beat, yang lain naik ini, naik itu, ban 4. Kalau pina. Lalu kedua nih inya mengutarakan kehendaknya yang halal kepada kuitan binian. Berpuluh tahun kayak itu. Tada hulu orang. Sekalinya ada kawan kurang lebih ekonominya lawannya. Alahan Honda Beat. Shogun 2010 makanya. Beraninya datang ke kuitannya, ulun hendak menghalalkan anak pian, melamar. Apa nang ikam bisa, ujar nang kuitan biniannya. Ulun janji akan menggiring anak pian kepada ridha Allah dan Rasulnya. Terkesima kuitan, aja aku terima ikam. Kalau banyak pian mikirakan jujuran, karena aku modali kesan ikam berdua berusaha. Haro nang wani dapat. Sama itu, at-tajirul jasur marzuk. Nang wani nang berusaha balung, ikhtiar balung. Kalau pina ditakuni gawian, kalau pina ini harus ada usaha dahulu. Kalau gagal setelah berusaha, kadang nyesal kita. Nah kayak tadi tuh, yang gagal tadi dulu kawan nang naik Shogun 2010, akhirnya trauma berpuluh tahun gitu. Hendak goreng malam berpikiran, kenapa kada aku nang maju semalam? Kenapa? Tiwas ikam kadawa. Nah itu gambaran lain, atajirul jasur marzuk. Paham lah kira-kira? Wani. Yang kedua, tarkul ma'siyati. Fa'an tauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula yahramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sebab kedua yang menjadi sebab rezeki lancar, tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa. Itu sebab rezeki lancar juga. Fa'an tauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Diriwayatkan dari Sayyidina Tauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu terhalangi dari rezeki bidzambi yusibuhu, sebab dosa yang inya berbuat, sebab dosa nang inya gawi. Jadi dosa maksiat sebab juga nang menghalangi kita dari rezeki. Sesungguhnya kadang laki-laki itu terhalangi rezekinya. Harusnya hari ini dapat rezeki, tapi gara-gara malam sebelumnya tagawi maksiat, menggawi yang haram, akhirnya
rezeki tersebut disimpangkan Allah Ta'ala. Bidzambi yusibu. Yang ketiga ini lewat dan musimnya. Hal yang ketiga sebab rezeki dilancarkan, at-takhattumu bil aqiq, memakai cincin akik. Ulama menyampaikan, mujarrab memakai cincin akik sebab rezeki lancar. Ini ramai kan jualan ya. Semalam tuh Rahmi musimnya kan, tapi redup pulang. At-takhattum bil aqiq, memakai cincin akik. Ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala takhattamu bil aqiq fa innahu yanfil faqra. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, takhattamu bil aqiq, pakailah cincin akik ya Nabi. Fa innahu yanfil faqra, karena cincin akik itu bisa menyebabkan hilangnya kefakiran. Timbul isuk nih 10 jari ka 10-nya akik. 10 jari no akik berapa? Waqad ruwiya aidan min hadithi Anas wa Umar wa Aisyah bi asanid mutaaddidah. Begitu pula diriwayatkan dengan hal yang senada anjuran memakai cincin akik dari hadis riwayat Anas, riwayat Sayyidina Umar, riwayat Siti Aisyah dengan sanad-sanad yang jumlahnya banyak, mutaaddidah. Nah, pakai cincin akik tadi. Tahu lah biar akik, batu akik. Yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuslul ina wa taharatul fina yurithani al-ghina. Hal yang keempat menjadi sebab rezeki lancar, Rasulullah diriwayatkan bersabda, ghuslul ina, membasuhi pepiringan. Piring, gelas, itu ina ngaranna. Pepiringan, gelas-gelasan gitu terjemahkan. Ghuslul ina, membasuh piring-piring dan gelas-gelas, tempat menampung makanan atau air, mangkok termasuk. Wa taharatul fina, dan membersihkan pekarangan atau halaman rumah, yurithanil ghina, bisa menyebabkan kekayaan. Nah, ini Awradahu Dailami, Imam Dailami pernah meriwayatkan melalui Anas bin Malik marfu'an. Ghuslul ina, membasuhi piring-piring, gelas-gelas. Ina itu wadah nang sekiranya kalau dituangi banyu, tetampung banyu, itu ina ngaranna. Gelas, piring, mangkok, perabotan dapur lah, ina. Membasuhi piring-piring kotor, gelas-gelas rigat, mangkok-mangkok bekas makan. Dan taharatul fina, basa sapu atau bebersih pekarangan, halaman muka rumah. Rumah pian tuh ada halamannya, tuh fina ngarannya. Membasuh piring memiring, gelas menggelas, mangkok memangkok, dan membersihi pekarangan rumah, menyapui, memutiki ratiknya, menyirami tahi ayamnya. Yurithanil ghina, kedua hal tersebut menyebabkan kekayaan, mendatangkan rezeki. Dangarakan biniana, semakin rajin seorang istri di rumah bebersih, semakin berpeluang rezeki gana didatangkan Allah pada rumah tangga itu. Kalau ada bebinian pangulir basa sapu,
Tahi ayam tuh sawat karing 2 bulan. Kada dibersihi. Daun-dedaunan dari musim tahun semalam sampai tahun ini dilihatkan di pekarangan. Pekarangan rumah sudah menghirip kuburan. Kada dibersihi. Jangan heran rezeki macet. Begitu pula piring memiring, gelas menggelas 2 hari tak tumpuk di dapur kada dibasuh. Lagi koler nah. Lagi bad mood. Wow, bad mood. Orang imbah memakai basuh. Itu nang menyebabkan rezeki lancar. Ini tak tumpuk bakas manguhup mie, bakas nasi padang, gelasnya pulang bakas kopi, bakas teh, bakas sirup, bakas teh tarik, bakas madu. Wah, macam-macam. 2 hari tertumpuk di pembasuhan sampai belalat anggap. Dilihatkan kayak apa hendak rezeki lancar. Kebersihan di rumah kada diperhatikan. Pakai basuh langsung. Habis makan bersihi sampai berbunyi keset. Cuk cuk. Bersih itu ngarannya dah. Gelasnya, piringnya, sendoknya bersihi, jangan sampai tatapa malam rigetnya itu. Begitu pula pekarangan halaman muka rumah bersihi, rigat, siram, sapui. Ada najis-najis dari binatang-binatang, sapui. Hari ini ada nang bahira ayam bersihi, esok ada bahira pulang ayam nang sama bersihi, esoknya ada pulang sambaleh. Mana ampun ayam melihatkan dolim lalu sebelah. Jangan, itu ekstrim, jangan dituntut orang. Laporkan lawan ampunnya. Bersihi pekarangan. Ghuslul ina wa taharatul fina yuridhani al-ghina. Kira-kira paham tak? Yang kelima, wa min dzalika ittikhadul ghanami fil bait. Termasuk hal yang menyebabkan rezeki lancar, memelihara kambing di rumah. Nah, ini agak sulit dipraktekkan. Ittikhadul ghanam fil bait, memelihara kambing di rumah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah pernah bersabda, al-ghanamu barakah, kambing itu berkah ya Nabi. Ini untuk lingkungan kita di perkotaan ngalih. Kalau di Arab sana itu rumah jarak yang satu dan yang lain itu jauh kadang. Tanah luas sana. Lalu kadang satu rumah tuh adanya kandang kambing di kada dalam rumah ada. Maksudnya di rumah tadi bukan di dalam. Artinya satu rumah adanya memelihara kambing, kandangnya dihigaga. Nah itu menyebabkan rezeki lancar juga. Namun prakteknya kita di Indonesia, lebih-lebih di perkotaan agak sulit. Kenapa? Bisa jadi dosa kita. Kita lapas kambingnya, timbul tadi pekarangan orang. Aku kan anak sugih orang. Dihirai kambing ikam lama sehari-hari. Nah, ngalih kalau di perkotaan, di perumahan apalagi. Belum kenanya mengembek-ngembek, mengganggu orang suaranya. Nah, cuma apabila di pedesaan, di lingkungan yang jarak satu rumah dan yang lain itu jauh, sekiranya kalau kita maharagu kambing kada mahaur orang, nah itu afdal, bagus. Wa khasatan fi zamanina hadha alladhi law zada fihi syai'un min at-ta'am lam tajid man ya'khudhuhu wa yaqbaluhu minka. Wa ramyuhu fil mazabili min al-batari wa kufri ni'mati wa yukhsha minhu su'ul aqibah.
Terlebih lagi di zaman kita sekarang, Jarsidin. Artinya lebih diutamakan lagi maharagu kambing di zaman wahini. Tapi dengan catatan tadi, di lokasi yang kada mengganggu orang sekiranya. Terlebih lagi di zaman wahini dianjurkan benar memelihara kambing. Alladzi law zada fi syai'un min at-ta'am lam tajid man ya'khudhuhu wa yaqbaluhu minka. Ketika mana kita di rumah makanan itu limpuar kebanyakan, pian di rumah nih, terkadang terjadi kasus kebanyakan makanan kada dimakan basi. Lalu Jarsidin, lam tajid man ya'khudhuhu wa yaqbaluhu minka. Ketika hendak dibariakan, orang lain kada mau menerima. Kada ada yang hendak mengambilnya. Kada ada yang hendak memakannya. Makanan menumpuk di rumah. Memasak belebihanan contoh, atau menungkar kebanyakan. Hendak dibariakan ke orang katia sudah ada sedikit berubah baunya. Kasus semacam itu, afdolnya makanan kayak itu bariakan kambing maksud sini. Karena kambing nangka itu dihantupnya berataan. Apalagi kambing di Arab. Kambing di Arab, kami di Hadramut di Yaman itu, kambing di sana mengajarkan kepada manusia bagaimana kesederhanaan. Kambing melajari orang di Hadramut. Kambing di sini di Indonesia berpilih makan. Ada rumput tertentu, tingkat kelembapan rumputnya pun harus ditentukan. Pinakaring kada dihantupnya. Rumputnya dari mana? Bekecap kah kada tuh? Indonesia kambingnya agak ribet. Di Hadramut kambing apa aja hantupnya? Kardus hantupnya. Bujuran, kartas mengartas, timbai makannya. Melajari kesederhanaan kambing di sana. Kambing aja mah olah orang terkesima tuh nah. Kambing Hadramut, kambing yang zuhud. Kardus hantupnya, kartas mengartas hantupnya, bungkus Indomie hantupnya, plastiknya tuh. Timbai ya, berabut ya mau melajari kesederhanaan. Coba kambing sini. Timbai kardus. Celenginya biar. Apa nih? Tampar aja. Makanya Jarsidin kambing di Arab khususnya afdal dipelihara. Kenapa? Apa aja ditimbai dimakannya. Sisa makanan yang berlebihanan itu timbai aja ke kambing makannya. Waram yuhu fil mazabili minal batari wa kufri ni'mati. Sisa makanan yang masih layak dimakan tapi kitanya kanyang beratan, kalau dibuang begitu aja di sampah, minal batar, ini perbuatan yang berlebihanan. Wa kufri ni'mah, dan termasuk perbuatan kufur pada nikmat. Membuang makanan yang masih layak makan. Wa yukhsha minhu su'ul akibah, dan ditakutkan orang yang terbiasa berbuang makanan pada masih layak dimakan, ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Tapi ketika mana ada kambing memakan. Lalu kita kada termasuk orang kufur nikmat. Kenapa? Makanan tadi tak guna juga dimakanakan ke binatang. Ayam, kalau ayam kada beratan juga dipatuknya. Kalau baras membaras apa dipatuknya. Kalau makanan yang lain kadang kada dihantupnya. Intinya pelajarannya di sini, kalau kita di rumah tuh ada makanan berlebihanan, kanyangan dah kada ada yang maunya makan, diberikan ke orang rasa kada layak karena sudah berkibit. Bagaimana? Cari hewan di luar rumah, kucing kah, ayam kah, timbai. Niatkan, kalaupun kada tetamu hewannya setelah dicari, timbai jaka tanah, niatkan ya Allah gesan makhluk ciptaan pian, entah itu samut, entah binatang melata, entah bakteri dan sebagainya, sehingga kada tergolongkan kita tuh berbuang makanan sia-sia. Niatkan ya Allah gesan binatang pian, gesan entah samut atau apapun yang melata, seminggu jadi habis tuh, 2-3 hari kan habis, karena ada aja binatang apa kan yang mantap tuh.
Nah, ini tadi yang kelima termasuk sebab membuat rezeki lancar, memelihara kambing. Yang keenam, wa mimma yurithul ghina kama qala al-ulama as-siwaku id annahu yuwassi'u rizqa wa yuyassiruhu wa yunmil mala wal walada wa idamatuhu turithu sa'ata wal ghina wa taysirur rizki. Yang keenam, mimma yurithul ghina, termasuk hal-hal yang mewariskan kekayaan. Kama qala ulama, sebagaimana ulama mengatakan, as-siwak, memakai siwak, kayu sugi, kayu siwak. Iz annahu yuwassi'ur rizqa wa yuyassiruhu wa yunmil mala wal walada. Karena siwak itu jara ulama meluaskan rezeki dan mempermudahnya serta mengembangkan harta. Harta itu berkembang insyaallah. Orang yang rancak makai siwak. Wal walada, dan juga mengembangkan anak. Artinya orang yang suka bersiwak insyaallah dianugerahkan rezeki anak. Wa idamatuhu turithu sa'ata wal ghina wa taysirur rizki. Terus menerus memakai siwak itu mewariskan luasnya hidup dan kekayaan dan dipermudahkannya rezeki. Hidup lapang orang yang rutin ketika ibadah memakai siwak. Ulama di Tarim di Hadramaut itu, kalau ada santri kadang membawa siwak, sebagian ulama sana yang keras, itu disariki, dimamai. Murah harganya siwak ini. Larangan rokok sekotak atau sebungkus. Siwak harganya murah, fadilatnya dahsyat luar biasa. Termasuk dari sekian fadilat siwak, mempermudah ilat kita menjawab jawaban mungkar nakir di dalam kubur, mempermudah melafadzkan lafaz la ilaha illallah ketika sakaratul maut, dan memudahkan hal-hal yang lainnya. Hafalan tambah kuat, yuhiddul basar, kemudian mempertajam penglihatan, dan banyak fadilat lainnya siwak. Yang ketujuh, yang bagi liman arada dukhul ilal bait an yusallima wa yaqul assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Yang bagi dianjurkan liman arada dukhula ilal bait, bagi siapa yang hendak masuk ke dalam rumah, an yusallim, pertama mengucapkan salam. Hendak masuk rumah, assalamualaikum. Wa yaqul, kemudian berucap assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Ini amalan nih yang ketujuh nih. Setelah mengucap salam lalu membaca assalamu alaina min rabbina, salam ke atas kami dari Tuhan kami, tahiyatan min indillah, penghormatan dari Allah, mubarakatan thayyibah, yang penuh keberkahan dan baik. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam kepadamu wahai nabi, wa rahmatullah wa barakatuhu, dan rahmat serta keberkahannya bagimu pula. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Setelah membaca itu, thumma yaqra'u ayat al-kursi, membaca surat al-kursi, ayat kursi, wa surat al-ikhlas, dan membaca surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Fa inna man wadhaba ala dhalik ja'alallahu lahu ulfatan bainahu wa bain ahlil bait wa wassa Allah alaihi wa ala jirani. Siapa orang yang rutin tiap masuk rumah mengamalkan itu, niscaya Allah akan ciptakan keharmonisan, ulfah, rasa sayang, rasa cinta, keharmonisan bainahu wa baina ahlil bait,
antara inya dan antara keluarganya di rumah tadi. Akan harmonis hubungan inya lawan bini, lawan anak-anak, dan siapapun yang ada dalam rumah. Wa wassa Allah alaihi wa ala jirani, dan Allah akan luaskan baginya rezeki, begitu pula Allah luaskan pula rezeki tetangga-tetangganya. Nah, ini amalannya. Assalamualaikum ketika Anda masuk ke dalam rumah. Lalu assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hanya membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Hanya membaca al-ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad sampai akhir. Siapa orang yang rutin tiap masuk rumah mengamalkan ini, Allah berikan ulfah, kecintaan, keharmonisan antar inya dan keluarganya di rumah, terutama antar inya dengan istrinya. Nah, ini cocok amalan gesan nang rancak papahual lawan bini, nang beisi pasangan pamamayan, beisi pasangan parangutan, pengelahian. Ketika diamalkan ini, insya Allah Allah berikan ulfah, rasa cinta, rasa sayang antar inya dan keluarganya dalam rumah. Yang kedelapan, wa fi kitab ta'limil muta'allimi. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, min aqwal asbabi al-jalibati lirizki iqamatus salati bita'zimi wal khusyu' wa ta'dilil arkan wa sairi wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebut min aqwal asbab, termasuk paling kuatnya sabab-sabab al-jalibati lirizki, yang menarik akan rezeki, termasuk yang paling kuatnya penyebab rezeki lancar, gitu. Iqamatus salati bita'zim adalah mendirikan salat dengan pengagungan, ta'zim, bujur-bujur, mengagungkan, membesarkan salat nang digawi. Wal khusyu', dan salat dengan khusyuk, kesungguhan di dalam salat. Wa ta'dilil arkan, dan memperbagus rukun-rukun nang digawi. Wasair wajibatiha, dan memperbagus kewajiban-kewajiban dalam salat yang lain. Wasunaniha, dan memperbagus sunnah-sunnah salat. Wa adabiha, dan adab-adab salat. Nah, ini termasuk yang paling kuat melancarkan rezeki. Sembahyang 5 waktu, bujur-bujur dengan pengagungan. Jangan sembahyang itu beberang, bermula dari berwudu sungguh-sungguh dah, membasuh muha tangan, mengusap kepala batis. Ingat akan harapan ya Allah lunturkan dosa-dosa ulun di anggota tubuh ini. Niatnya sengaja mengangkat hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan dari awal wudu. Ketika sholat, bujur-bujur berpakaian yang bagus. Jangan sembahyang baju partai 02, 03, 01 lewat dari itu musimnya. Cari baju yang bagus, baku piah. Adabnya diperhatikan. Ketika takbiratul ihram, khusyuk, Allahu Akbar, niat pasang, menghayati ucapan, baca Fatihahnya bujur-bujur. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Waladhdallin. Baca di imam bagus bacaan. Sembahyang sorangan laju membaca. Nah, ini kada bujur sembahyang. Ketika membaca Quran didengar orang dibagusi. Sembahyang sorangan Allahu Akbar. Itu ada kada bujur itu. Ta'dilil arkan, membujuri rukun-rukunnya. Takbirnya, rukuknya bujur-bujur.
Jangan ruku tuh nang model kayak orang pangulir nah aja ruku. I'tidal, bujur-bujur. Ketika jadi makmum salat subuh, kunut bujur-bujur. Angkat kedua tangan, khusyuk. Mendengarkan kunut imam. Jangan ketika kunut subuh jadi makmum, nah aja. Retok, terganggu imam di muka. Khusyuk, bujur-bujur di rukun. Sujudnya juga dibujuri, duduk antar dua sujud, bacaannya, tahiyatnya. Ini menjadi sebab yang terkuat salah satunya untuk melancarkan rezeki. Sembahyang berbujur. Jangan jadi kebiasaan sembahyang itu cuma yang penting wajibnya, yang penting tagawi. Jangan kayak itu. Perhatikan adabnya, kekhusyuannya, durasi sholat jangan laju-laju. Jangan kayak kakanakan lah sembahyang tuh. Kakanakan disariki kuitannya, sembahyang kasih. Bah sembahyang, bah wudu masuk kamar, tak tuk, assalamualaikum. Mau dipaksa sembahyang, jangan. Wa salatul duha, begitu pula sebab rezeki lancar di dalam ta'limul muta'allim tadi, mengerjakan salat sunat duha, wa qiraatul waqi'ah, dan membaca surat waqi'ah, wa khususan bil-laili waqtan naum, terlebih lagi membaca surat waqi'ah di malam hari sebelum tidur. Wa qiraatul tabaraka alladzi biyadihil mulku, dan membaca surat tabarak. Wal muzammil, membaca surat al-muzammil. Wal laili idza yaghsha, membaca surah al-lail. Wa alam nashrah laka sadrak, wa hudurul masjid qabla al-adhan, yaitu adzan tambah titiknya tuh, bukan adan. Termasuk juga sebab rezeki lancar di dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim, hudurul masjid qabla al-adhan, sudah ada di masjid sebelum orang mengumandangkan azan. Wa mudawamatu ala taharati fi kulli hal, dan terus menerus dalam keadaan suci, berwudu maksudnya, fi kulli hal, dalam keadaan apapun. Walau ada sembahyang, usahakan kita terus dalam keadaan berwudu. Itu termasuk sebab yang menguatkan rezeki, menguatkan lancarnya rezeki. Yang kesembilan, wa minal asya al mutafa'il biha lirizki wal barakah al kinasatu fis sabali fina'il baiti, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan selalu duduk di majelis ilmu, belajaran mengenal apa yang baik, apa yang buruk, mengamalkan apa yang bisa kita amalkan sebisa dan semampu kita, dan diberikan mudah-mudahan taufik kemudahan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama, nadha bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syuhud wa aqirra bir ridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusula manun, waghfir istur anta akram man satar, wa salatullahi taksha al-mustafa man ilal aqidah ala wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shiba, wa ala al-ali al-kirami shuraba, wa ala as-sabi masabihil ghurar, Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.